Segala sesuatu tunduk pada Kristus. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Ketika Tuhan berkata tentang Yesus dalam ayat di atas, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dia sedang berkata kepada seluruh ciptaan, seluruh alam yang bernyawa dan tak bernyawa. Segala sesuatu di sorga, di atas bumi dan di bawah bumi tunduk kepada Yesus. Bebatuan, angin, pepohonan, air, ikan, para malaikat, para iblis dan sebagainya berada di bawah kekuasaan dan perintahnya. Filipi 2 ayat 9-10 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Sekarang engkau memahami mengapa semua yang Yesus katakan pasti terjadi. Dia berkata kepada pohon dan pohon itu menjadi kering. Markus 11 ayat 12-22. Dia berkata pada badai yang mengamuk dan badai itu berhenti. Markus 4 ayat 35-39. Dia berkata pada roti dan ikan, dan mereka berlipat ganda dan menjadi lebih dari cukup untuk memberi makan banyak orang. Matius 14 ayat 17-21. Matius 15 ayat 32-38. Dia berbicara pada mayat, dan mayat itu bangkit. Lukas 7 ayat 11-15. Yohanes 11 ayat 32-44. Dengan firman-Nya, bagian tubuh yang cacat tumbuh kembali, mata buta melihat, telinga tuli mendengar, dan iblis lari ketakutan. Matius 15 ayat 30. Sebab mereka diperintahkan untuk mendengar dan mematuhinya. Sekarang hal terindah adalah bagaimana hal ini terkait dengan kita. 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata, karena sama seperti dia, Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Kemudian dalam Matius 28 ayat 18-19 dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lalu berdasarkan pada otoritas tersebut, dia memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk dan menundukkan dunia ini. Dia telah memberikan otoritas untuk bertindak baginya, kuasa yang sah untuk menggunakan namanya. Karena itu perkataan kita mempunyai kuasa yang sama. Segala sesuatu dalam kehidupan tunduk kepadamu seperti mereka tunduk kepadanya, karena engkau menjadi satu dengannya. Engkau bisa mengatakan pada apapun di dalam namanya dan mendapatkan hasil yang kau inginkan. Haleluya. Mari kita mengucapkan pengakuan. Segala sesuatu dalam kehidupan tunduk kepadaku, karena aku memiliki otoritas dari Kristus. Aku menjadi satu dengannya. Dunia dan keadaannya berada di bawah kekuasaanku. Aku memerintah dan berkuasa di dalam namanya. Amin.